Madinah dalam sepekan, peristiwa yang terjadi di Bumi Gorang Sambilan dari tanggal 5 sampai 9 Oktober 2020. Lapas Penyambungan bakar barang sisa hasil razia sepanjang tahun 2020. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Penyambungan di Desa Sipapaga melakukan pemusnahan barang hasil penggeledahan tahun 2020 dengan cara dibakar. Pembakaran barang hasil tangkapan saat razia itu disaksikan Kepala Lapas Kelas 2B Penyambungan Indra Kesuma, Kepala Seksi dan Pengamanan Tata Tertib Henry Sarjana Hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Muhammad Amril Hakim Lubis, Kepala Regu Pengamanan Murdiano, dan pegawai Lapas Kelas 2B Penyambungan lainnya. Indra Kesuma mengatakan pemusnahan barang tersebut merupakan hasil penggeledahan yang didapatkan sejak awal tahun 2020. Jakpar Suhairi santuni anak yatim di Pondok Pesantren Al-Falah Huraba. Calon Bupati Mandailing Natal nomor urut 1 Haji Muhammad Jakpar Suhairi Nasution melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Falah Desa Huraba, Kecamatan Siabu. Selain menyambung silaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat yang ada di wilayah itu, calon bupati yang berpasangan dengan Atika Azmi ini juga memberikan santunan kepada anak yatim yang ada di Pondok Pesantren Al-Falah. Listrik dan air minum belum terpasang, warga relokasi Muara Seladi mengeluh. Warga perumahan relokasi korban bencana banjir dan longsor Desa Muara Seladi, Kecamatan Ulu Pungkut mengeluh. Pasalnya sudah hampir 1,5 tahun perumahan ini didirikan, tapi sampai saat ini sarana air minum dan listrik belum terpasang. Belum terpasangnya sarana air minum dan listrik ini juga menyebabkan sebagian warga enggan pindah ke rumah relokasi ini. Padahal kondisi mereka masih cukup memprihatinkan. Rata-rata pengungsi masih tinggal di rumah saudara atau keluarga dekat pasca 2 tahun lalu bencana longsor dan banjir bandang yang meluluh lantakkan rumah mereka dan menyebabkan 12 orang meninggal dunia. PTPS Kecamatan Penyambungan masih sepi pendaftar. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu melalui Panitia Pengawas Kecamatan membuka pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di wilayah masing-masing. Memasuki hari keempat pendaftaran pada Selasa 6 Oktober 2020, jumlah pendaftar PTPS di Kecamatan Penyambungan masih sepi. Selain karena masa pendaftaran yang sampai tanggal 15 Oktober 2020, juga karena pendaftar terlebih dahulu diharuskan melengkapi berkas pendaftaran. Bahkan sampai Rabu 5 Oktober 2020, baru ada 9 pendaftar dari total 182 orang yang dibutuhkan untuk mengawasi TPS di seluruh Kecamatan Penyambungan. Atika kunjungi pasar untuk serap aspirasi dan data real. Kunjungan calon wakil Bupati Madinah Atika Azmi Utami Nasution ke Pasar Kayu Laut Penyambungan Selatan menjadi bagian penting dari Atika untuk memperoleh referensi secara langsung dari para pedagang demi merumuskan kebijakan-kebijakan di masa mendatang. Pantauan wartawan, kedatangan Atika di Pasar Kayu Laut ini bukan sebatas kunjungan seremonial belaka. Jauh dari itu, ini adalah kunjungan yang memiliki output pemasukan data real dinamika pasar dan distribusi barang. Sobat PR canangkan program pembinaan calon TNI dan Polri. Salah satu program yang dicanangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Haji Muhammad Sopwat Nasution Haji Zubair Lubis adalah membina generasi muda setingkat SMA untuk masuk pendidikan militer atau kepolisian. Hal ini kata Sopwat dikarenakan putra daerah Madinah yang berpotensi menjadi perwira tinggi baik TNI maupun kepolisian sangat sedikit. Lulusan Akmil tahun 1985 ini menjelaskan, pasangan Sobat Beir akan memberikan kesempatan kepada siswa SMA sederajat yang berniat melanjutkan pendidikan di militer dan kepolisian untuk dibina dan dilatih sebagai persiapan menghadapi tes tertulis dan fisik di kedua institusi tersebut. Banyak warga tak pakai masker. Gubernur Sumatera Utara nilai pemerintah Kabupaten Mandailing Natal lakukan pembiaran. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku kecewa terhadap pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam penanganan COVID-19 yang terkesan melakukan pembiaran. Mantan Pangkostrat ini mengatakan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Mandailing Natal terjadi karena pemerintah sebelumnya tidak maksimal
dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 tersebut. Masyarakat dibiarkan tidak menggunakan masker. Kunjungi Sentra Ekonomi Desa Aikbanir, Atika, penguatan ekonomi salah satu tujuan kami. Atika Azmi Utami Nasution yang merupakan calon wakil bupati berpasangan dengan Haji Muhammad Jakpar Suhairi melakukan kunjungan ke Sentra Ekonomi Desa Aikbanir dan Sipapaga, Panyabungan. Di sela-sela kunjungan itu, Atika yang merupakan master ekonomi, lulusan salah satu universitas di Australia ini, memberikan beberapa masukan dan edukasi kepada warga setempat untuk meningkatkan hasil penjualan dan memperluas pemasaran gula aren dan kolang-kaling. Perempuan kelahiran Kota Nopan ini mengungkapkan peningkatan ekonomi rakyat merupakan salah satu visi dari pasangan Suka. Pasangan Suka safari politik sembari santuni anak yatim dan jompo. Salah satu yang menjadi perhatian dari pasangan Suka ketika melakukan kunjungan atau safari politik adalah menyantuni anak yatim. Hampir di setiap desa yang dikunjungi, baik Suhairi maupun Atika selalu menyempatkan diri untuk bercengkrama dan berbagi dengan anak yatim. Yang terbaru adalah saat kunjungan ke kawasan Panyabungan Selatan, tepatnya di Desa Roburan Lembang pada Rabu 7 Oktober lalu. Usai pertemuan dengan kaum ibu, Atika terlihat begitu sumringah dan sesekali bercanda dengan anak yatim di desa tersebut. Sementara itu, Jakpar Suhairi saat berkunjung ke Desa Hutapuli dan Hutaraja, Kecamatan Siabu, pada Kamis 8 Oktober 2020, tidak hanya melakukan safari politik dan silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga Kecamatan Siabu. Ia juga menyempatkan diri untuk berbagi dengan kaum jompo. Universitas Sumatera Utara, peningkatan keterampilan petani kopi di Desa Muara Seladi potensi jadi wisata. Universitas Sumatera Utara atau USU meningkatkan keterampilan petani kopi di Desa Muara Seladi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Langkah itu dilakukan agar petani bisa memasarkan produk pertaniannya. Wakil Dekan 3 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Tapi Supriyana, dalam keterangannya mengutip laman resmi Universitas Sumatera Utara mengatakan, peningkatan keterampilan petani merupakan salah satu potensi wisata, terlebih jika disediakan pondok wisata kopi. Mahasiswa di Madinah desak DPRD tolak RUU Omnibus Law. Mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Mereka menyuarakan penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja usulan pemerintah yang baru saja disahkan DPR. Dalam tuntutannya, mahasiswa yang tergabung dalam Demas Tain Madinah dan organisasi Cipayung Pulus Madinah ini mendesak DPRD Mandailing Natal untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan penolakan itu disampaikan kepada DPR RI. Kumpulkan dokter, Gubernur Sumatera Utara, kesehatan tim medis adalah prioritas. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengumpulkan seluruh dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di Aula Hotel Rindang Panyabungan. Salah satu yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan ini adalah banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar corona. Dalam pertemuan itu terungkap ada kelengahan tim medis akibat adanya keterlambatan distribusi alat pelindung diri. Edi mengingatkan kesehatan tim medis merupakan prioritas. Untuk itu, setiap tenaga kesehatan harus menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Salah satu caranya adalah dengan menganggap semua yang datang berobat terindikasi terpapar COVID-19 demi menjaga kewaspadaan dan tetap menggunakan APD. 102.6